Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Ya, insya Allah terdengar ya. Silahkan duduk santai sambil tiduran juga boleh. Dimatikan dulu kameranya supaya menghemat data. Monggo. Tapi prinsipnya sama seperti kuliah-kuliah sebelumnya. Mohon tetap diperhatikan, dilihat tayangannya. Walaupun ada sambil santai sambil mengerjakan tugas yang lain misalnya yang nggak bisa dihindari, monggo tidak apa-apa ya. Kemudian pastikan saya akan nunggu 5 menit setelah kuliah ditutup ya. Setelah itu akan saya screenshot dan nanti kalau yang berulang-berulang gitu nggak keluar-keluar berarti ya dianggap titip absen. Dan bentuk titip absennya online kan sekarang titip HP, titip laptop ya. Jadi tolong hati-hati ya. Udah berapa orang tercatat mengulangi terus, jadi ketok memang ada kecenderungan dia sign in kemudian ditinggal entah kemana. Oke, yaitu bangsanya yang sultannya data, itu biasanya data cukup banyak, jadi santai aja dia. Oke, hari ini kita nggak banyak ya, tidak banyak, kita akan bahas beberapa faktor yang menentukan kalian kalau nanti punya usaha. Ini sebenarnya tidak hanya usaha pabrik pakan, ini lebih umum, ini usaha apapun itu nanti kira-kira bisa langgeng apa tidak, karena kadangkala modal ada, kemauan ada gitu, barang ada, bisa modal distribusi, tapi usahanya itu hanya berjalan setahun 2 tahun, setelah itu bubar, modal belum balik, dia udah harus banting setir cari usaha yang lain. Banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya yang kalau terjadi seperti itu, salahnya itu di mana, apa yang keliru. Nah itu nanti kita coba kita bahas satu persatu, faktor-faktor apa yang yang kira-kira akan menentukan keberhasilan suatu usaha ya, terutama usaha pabrik pakan. Ya, kita akan beri contoh-contoh di usaha pabrik pakan, tapi juga tidak menutup kemungkinan contoh-contoh di usaha yang lain ya. Jadi kalau saya kemarin mencoba mencari beberapa hal, menelaah ya, menelisik pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari saya sendiri dan juga dari teman-teman yang punya usaha yang mulai dari jatuh bangun, kemudian dia diapusi orang, kemudian yang langsung sukses, jarang sih sebenarnya yang langsung sukses. Rata-rata itu mesti punya cerita sedih dulu, rata-rata punya pengalaman kekurangan modal, rata-rata punya pengalaman yang peternak itu tahu-tahu pagi itu cempenya mati semua ya. Itu ada teman saya satu di Wonosobo kontak saya terus, gimana nih Pak mati cempenya. Ada peternak yang dia mencoba meniru pakan yang dianjurkan di YouTube ya, dia ikut di YouTube kan banyak sekali itu ya, nyusun ransum dan segala macam ya. Dan rata-rata itu teman-teman dari peternak atau dari pengalaman mereka beternak ya, ada yang benar ada yang kurang pas ya. Ada salah satu peternak yang kontak saya, dia cerita setelah niru pakan yang dicoba di YouTube itu, dia pelihara peternak kelinci. Tiap pagi itu kelincinya itu, anak kelinci itu mati 5 ekor, sekitar 5 ekor. Jadi sekarang kelinci tinggal yang dewasa itu. Dan saya sampai dikirimi video itu, kasihan untuk kejet-kejet. Dan saya juga pengalaman pelihara kelinci, saya bilang wah itu jelas itu karena terlalu banyak pakannya yang pakan karbohidratnya yang mudah terfermentasi itu. Mesti yang kena anak kelincinya dulu. Saya tanya pakannya apa, dan begitu dia berikan ya isinya memang karbohidrat semua. Kemudian saya suruh coba ini dilangi step by step, tambah ini, kalau ini aman tambah lagi, kalau ini aman tambah ini. Pekan lalu dia kontak, Pak aman sekarang, anaknya nggak ada yang mati, induknya juga sehat. Cuma yang pakan terakhir itu yang terakhir itu tidak berani dia masukkan karena sampai titik itulah aman, tinggal satu bahan pakan lagi yang akhirnya tidak masukkan. Saya bilang ya berarti bahan pakan terakhir itu yang menyebabkan ternaknya mati. Nah, jadi kadang-kadang harus ada sharing. Nah, nanti ada bagian dari belajar pengalaman orang lain dengan mentor dan segala macam. Oke, secara prinsip saya mencoba mengkompilasi ini ada 7 ya, tapi tidak menutup ada hal lain di luar 7 ini yang menyebabkan suatu usaha itu berhasil atau tidak. Yang pertama adalah mental, kemudian manajemennya, pengalaman seperti apa, kemudian perencanaannya bisnis terutama keuangan bagus tidak, dia punya inovasi tidak, dia apakah pilihan produknya tepat, kemudian pemasarannya ada bagus apa tidak, dan dia mau nggak belajar dari orang lain. Kita kupas satu persatu ya. Oke, pertama. Nah ini yang paling membedakan seorang usahawan, wirausaha, pengusaha dengan pegawai. Nah atau pegawai negeri. Kalau orang bilang pegawai negeri gampang kerjaannya, iya karena memang dia tinggal gampangannya
sembahyang orang lain menuruti perintah saja. Kalau suruh ngalor, suruh ngidul, gawe laporan keuangan yang gawe ya ada berapa level dia harus mengambil keputusan gitu kan. Tapi di awal dia mesti yoko kacung gampangannya. Itu pegawai. Oke. Tapi begitu Anda sudah sampai ke level manajemen, ya ke level seorang wirausaha, Anda memulai usaha dengan biaya Anda sendiri, Anda dengan dana Anda sendiri, betul-betul tidak ada bantuan orang lain. Salah satu hal yang sangat-sangat menentukan keberhasilan Anda adalah mental Anda, ya, internal. Orang yang pantang menyerah, punya tekad kuat, punya kemauan keras, biasanya dia akan lebih bertahan. Karena dari pengalaman kakak-kakak kelas saya, angkatan saya yang jadi pengusaha, juga adik-adik kelas, bahkan juga murid-murid saya yang baru lulus katakanlah 5 tahun yang lalu gitu. Kalau ketemu cerita gitu, mesti ceritanya saya tanyain, saya gali. Gimana sekarang usahanya apa? Pekerjaannya apa? Dikasih tahu, oh mas kemarin gini. Saya rugi, mati berkah. Atau kadang paling sering itu ditipu orang. Orang membeli, dia datang, sekali beli, ambil, saya beli sapinya 10 ekor, nih uangnya, kasih uangnya DP, kirim sapinya, dikirim DP 5 ekor, dikirim 10 ekor, bayar. Jadi belantik sapi juga ada yang enggak jujur ya, saya juga kapusan ya juga pernah. Kemudian yang kedua, saya minta 20, nih DP-nya 10, dikirim 20, bayar lagi 20, gitu. Begitu lama-lama kan kita percaya, begitu kita percaya bahwa dia jujur, mas, jika tolong dikirimi mas, aku butuh 30 sapi nih, tapi ini uangnya masih nyangkut nih, ada yang belum bayar ke saya. Piye ya, saya nunggu saya transfer DP dulu atau jenengan kirim dulu nanti langsung tak lunasi sekalian. Nah, kita udah percaya kan? Enggak apa-apa, udah kita kirim. Kita kirim 30. Langsung dikirim tanpa DP, tanpa uang panjer dan segala macam. Dan setelah itu orang itu ngilang. Ya. Itu sering sekali terjadi modus seperti itu. Jadi yang namanya bisnis jangan pernah percaya walau orang itu baik sekali sama kita. Orang itu sudah jenengan itu udah kayak sedulur gitu. Nah, hati-hati kalimat-kalimat seperti ini kadang-kadang yang itu namanya social engineering itu seperti itu. Jadi dia membuat ke posisi kita merasa nyaman, merasa tidak enak. Nah, terutama tidak enak. Kan udah dianggap saudara. Mosok kita nggak percaya gitu kan nggak enak. Nah itu sering sekali terjadi modus-modus penipuan diawali dari seperti itu. Pun sedulur ngoten kok, ngoten apa-apa nggih Pak, nggih, kapusan kita, ya kapusan 30 sapi kalau di contoh tadi ya 30 kali berapa 15 juta kalau bibit, ya kalau udah sapi jadi itu tinggal dibeleh ya paling nggak kalikan 20 paling murah 20-25 juta hitung sendiri, ya itu uang semua, ya. Dan itu yang sering kali terjadi di teman-teman kita yang peternak. Nah, saat terjadi kegagalan seperti ini, kapusan, bisnisnya gagal, nah itu pilihan kembali ke Anda. Ya, orang yang mentalnya kuat, yang sudah siap untuk masukin dunia usaha dengan segala suka dukanya, biasanya dia tidak akan menyerah. Tetapi yang memang nggak boleh dibilang nggak bakat bisnis, ya wis pasrah, aduh wis Gusti Allah pasrah iki, memang kapusan harus seperti ini. Ya pasrah itu kan terakhir setelah Anda berusaha, gitu. Tapi kalau yang mental yang kuat, dia akan berpikir positif, dia yakin bahwa dia bisa bangkit, dia yakin bahwa kalau sekarang rugi pasti akan ada keseimbangannya dibuat oleh Gusti Allah, pasti dia ada satu saat akan untung, ya. Berpikir positif harus, tapi waspada juga wajib, ya. Jadi jangan sampai kita negatif aja berpikir orang mau ngambil sapi kita curiga ini mesti mau ngapusi. Nah kalau gitu juga akan berpikir, tidak akan berkembang bisnis kita. Kita harus punya trust pada partner kita, tetapi kita harus tetap waspada. Ya, jadi itu pesan saya di bagian mental ini. Anda harus berpikir positif, baik dalam diri Anda untuk memotivasi Anda selalu pantang menyerah, tetapi Anda juga harus berpikir positif pada klien Anda. Tetapi saat berpikir positif tentang klien Anda harus selalu waspada. Ya, dalam dunia bisnis jarang sekali orang yang jujur. Ya, mulailah dari Anda. Tapi orang jujur biasanya, kalau orang Jawa orang jujur ya biasanya kucur, karena kapusan karo wong sing pinter ngapusi maksudnya. Nah, kemudian yang kedua pengalaman manajemen. Nah ini biasanya ada duit, saya punya uang, ya toh.
saya punya modal, langsung dia ingin melakukan suatu usaha. Saya mau bikin pabrik pakan lah, pabrik pakan dengan kapasitas 50.000 ton per hari. Langsung nekat dia karena ada uang, ada pinjaman uang, dia dirikan pabrik besar. Dia melakukan tanpa keahlian, tidak punya pengalaman bagaimana suatu pabrik itu dioperasikan. Bahkan apa yang sudah Anda pelajari dari awal semester sampai hari ini di mata kuliah MIP itu pun tidak cukup untuk memulai suatu usaha pabrik pakan. Anda hanya punya gambaran teori dari kuliah ini. Ya, ini perlu saya tekankan karena jangan berpikir wah udah ambil MIP pasti sukses kalau mendirikan pabrik pakan. Belum tentu. Anda hanya dapat gambaran teori. Anda sebaiknya saya sarankan kalau memang ingin buat seperti itu, Anda harus mencoba dulu magang di perusahaan. Bekerja di sana ya dengan suatu cita-cita suatu saat saya bisa membuat usaha sendiri. Ya. Sehingga dari situ Anda tahu kesulitannya yang teknisnya, kesulitan administratifnya, kesulitan mengelola keuangannya, dan Anda memang dari awal masuk magang ke suatu tempat tuh harus sudah berpikir bahwa saya itu ingin belajar semuanya. Bayangkan Anda lah yang punya pabrik itu, Anda lah punya perusahaan itu, sehingga Anda harus tahu seluk-beluknya. Jangan berpikir pokoknya aku megawe ning kene magang ya magang. Anda akan cuma ngalor ngidul, disuruh ngalor ngidul, enggak tahu apa yang dikerjakan. Kalau nyerok telek, nyerok terek. Kalau apa ngunyang sapi ya ngunyang sapi. Hanya seperti itu saja. Disuruh ngangkut karung untuk dicampur pakan, tapi Anda tidak punya ketertarikan untuk lihat formulasi kayak apa sih? Bagaimana dia mendatangkan pakan ini? Bagaimana dia menjamin pakan itu selalu cukup, bahan pakan selalu cukup? Dia bisa produksi 10 ton sehari pabriknya. Berarti saya harus punya berapa ton jagung, berapa ton gaplek, berapa ton bahan-bahan yang lain setiap hari. Dan itu stok harus cukup berapa hari? Nyimpennya gimana? Seperti itu nggak harus Anda pikirkan. Bayangkan Anda lah yang bertanggung jawab sebagai pengelola. Saat Anda magang atau PKL lah nanti katakanlah PKL di suatu tempat. Ya. Dengan cara begitu Anda sudah mulai dari masuk sudah berpikir seperti direkturnya, sudah berpikir seperti manajernya. Ya, Anda berpikir bagaimana ini langgeng, bagaimana kalau saya yang megang besok feed millnya, mixernya tetap jalan. 2 hari lagi tetap jalan, minggu depan tetap jalan, pekan depan tetap jalan, setahun tetap jalan, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun pun masih berjalan. Dia distribusi dari mana? Bahan datang dari mana? Oh dari apa? Surabaya. Surabaya itu mana? Kan? Jangan cuma puas dengan kata Surabaya. Surabaya itu perusahaan siapa yang ngirim siapa? Anda harus tahu. Nek perlu catat suatu saat mungkin ada butuh nama-nama itu, nomor-nomor itu. Ya. Kalau Anda sudah tahu cara mengelolanya, pasti Anda juga kalau ada masalah Anda bisa dengan lebih mudah menemukan pokok masalahnya. Jadi kalau masalah muncul itu yang diatasi itu bukan gejalanya, simptomnya, tetapi akar masalahnya. Ya, gambarkannya gimana ya? Sakit kepala aja lah, ya. Anda pulang seharian kuliah gitu kan, online terus. Setiap dosen mewajibkan kalian untuk on cam dan kelihatan mukanya ngadep on cam. Begitu tidak ngadep on cam langsung ditegur. Dilalah kuliahnya sehari itu ada 3-4 kuliah, ya. Dan Anda cuma pakai HP, kan kecil itu. Sorenya kepalanya pusing, gitu, migrain, pusing sebelah. Paling banyak kebanyakan orang apa mengatasinya? Mengatasinya dengan cara minum obat sakit kepala, ya kan? Minumlah obat sakit kepala merek apapun. Setengah jam hilang sakit kepalanya, ya. 3 jam malamnya kumat lagi sakit kepalanya karena obatnya sudah habis apa efeknya. Nah itu adalah contoh yang menyelesaikan masalah hanya pada bagian permukaannya, bagian surface-nya, pada bagian simptomnya, gejalanya. Gejala sakit kepala ya kepalanya sakit, tapi sebenarnya penyebabnya apa? Penyebabnya adalah lelah. Misalnya seperti itu, matanya lelah, fisiknya lelah, perasaannya juga mungkin lelah seharian. Sehingga mungkin sebenarnya itu bisa tanpa obat pun sembuh. Anda istirahat, tidur, tenang gitu, mencari kegiatan menenangkan, tidak usah buka handphone atau laptop lagi selama seharian. Itu nanti sakit kepala akan hilang sendiri karena yang Anda treatment adalah akar masalahnya. Ya. Tapi kalau yang di treatment adalah surface-nya, gunung esnya yang muncul di atas, yang di bawah nggak kelihatan. Pasti masalah kan muncul lagi. Ya kan? Di perusahaan Anda misalnya tidak bisa memenuhi target produksi yang
sudah Anda hitung dengan baik, itu harusnya mixer itu sehari bekerja 8 jam sehari misalnya. Ini katakanlah ini feed mill kecil ya, jadi tidak full 24 jam, dia kerja hanya 8 jam sehari. Anda mengharapkan dia bisa memproduksi 10 ton pakan sehari. Tapi ternyata 5 ton aja nggak selesai dalam 8 jam. Sore itu dasar itu sudah pun tukangnya pulang semua, pegawaimu pulang semua, yang bagian buruh harian atau buruh borongannya. Dan terus Anda bilang, wah ini masalahnya adalah di pegawainya, ini nggak bisa nggak disiplin, kurang keras kerjanya, kurang cepat kerjanya. Nah, kenapa Anda bisa menyimpulkan itu? Anda melihat mereka duduk-duduk, ngerokok gitu, santai gitu, nggak kerja gitu. Yang Anda salahkan pegawainya. Tapi harusnya kalau Anda seorang manajer yang baik, Anda tidak langsung melihat surface atau permukaan dari masalah. Anda lihat kenapa mereka duduk-duduk. Ternyata misalnya ya ini ya, setelah Anda cek lagi, ternyata mereka duduk karena memang nggak ada yang bisa dikerjakan, bahan pakannya habis. Bahan pakannya ada yang kurang, satu bahan pakan, sehingga nunggu bahan pakan itu datang. Lah berarti kan masalah bukan di pegawai, bukan di tukangnya yang masukin bahan pakan, yang mencampur bahan pakan. Masalahnya adalah kontinuitas bahan pakan. Kok bisa nggak datang? Oh, Anda cek dulu ke bagian pengadaan. Lu harusnya hari ini ada Pak, lu kok nggak ada? Cek lagi, siapa nih transfer dari mana? Oh ternyata truknya belum datang. Kenapa truknya belum datang? Nah, dan seterusnya, jangan-jangan bannya kempes, mogok, atau mungkin dari suppliernya yang memang lelet. Nah ini akhirnya Anda akan ketemu, oh ternyata suppliernya tidak bisa ngirim hari ini tapi nggak beri bilang-bilang. Ya itu berarti masalahnya dari supplier, bukan pegawai Anda yang Anda pecat. Ya, jadi biasakan kalau punya masalah, cari akar masalahnya, itu yang diatasi. Ya, tapi memang untuk mencari akar masalah, mengatasi akar masalah biasa butuh waktu. Paling mudah ya surface, ya, yang paling gampang untuk diselesaikan. Oke, nah yang poin nomor 4 ini, ya, ini juga sering terjadi. Latar belakangnya berbeda dengan bidangnya, sehingga ini membuat jadi dia tidak paham usahanya. Tetapi jangan heran kalau Anda ngobrol dengan kakak kelas Anda ngobrol dengan para pelaku di bidang peternakan, Anda akan heran justru orang-orang bukan peternakan pun banyak yang masuk ke dunia peternakan. Orang teknik, manajemen ekonomi itu jadi manajer, punya perusahaan, punya farm ternak, ya. Loh kok iso? Ya mungkin mereka dari sisi teknik peternakan mereka tidak menguasai, tetapi mereka punya kemampuan manajemen orang. Nah itu yang pekan lalu saya sampaikan. Manajemen orang itu adalah satu hal yang harus Anda kuasai, dan itu tidak bisa diajarkan di kuliah. Itu harus Anda lakukan di kegiatan-kegiatan non-akademik Anda. Ya, manajemen orang, dia punya kemampuan. Saya tidak tahu bagaimana nyuruh sapi dari ceprot lahir sampai dia memproduksi susu. Tapi saya kenal, saya tahu orang-orang peternakan, sarjana peternakan itu bisa melakukan itu. Ya sudah, saya sewa dia. Saya jadikan dia pegawai saya. Ya. Saya nggak tahu bagaimana menghitung untung rugi akuntansi. Wah, saya tapi punya teman nih, fresh graduate nih, baru lulus. Tak ajak anak akuntansi. Dan seterusnya, sehingga dia harus jeli memilih pegawai. Nah itu udah kita bahas pekan lalu ya, bagaimana memilih pegawai ya, sesuai dengan bidangnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah di perencanaan bisnis terutama keuangan. Nah, tidak ada usaha yang tidak butuh modal. Tidak ada itu usaha modal dengkul, tidak ada. Pasti butuh modal, walaupun modal uang ya, kapital walaupun sedikit, sesuai dengan kebutuhan operasional. Sehingga janganlah berpikir muluk-muluk Anda nggak punya uang, Anda ingin punya perusahaan pabrik pakan dengan kapasitas termasuk 100 ton per hari. Itu mimpi ya. Loh, saya bisa pinjam uang ke bank. Ya, tapi pinjam uang itu kan tidak bisa saya pinjam uang dikasih, tidak. Anda harus punya agunan. Agunanmu apa? Ya kan? Dan agunan biasanya ya agak seimbang dengan bahkan di atasnya yang kita pinjam biasanya. Nah, sehingga modal ini dari mana? Anda harus tahu bagaimana mencari modal. Modal orang tua, modal Anda sendiri, pinjam, gitu, dan seterusnya. Ingat, yang namanya pinjam uang itu berarti Anda harus kembalikan.
Nah, untuk bisa meyakinkan orang yang dipinjam modal bahwa uang Anda bisa kembali, pertama orang itu pasti harus tahu Anda jujur. Kalau bank meminjamkan modal kan dia tidak tahu Anda jujur atau tidak. Dia tidak kenal Anda secara personal. Sehingga Anda harus punya agunan. Itu fungsi agunan. Anda nggak bisa bayar cicilan, hilang sertifikat tanah Anda. Dia akan lelang sertifikat tanah yang Anda agunkan, kemudian dia akan ambil sesuai dengan hutang Anda, sisanya baru dikembalikan ke Anda. Biasanya begitu. Ya, kalau pinjam modal ke teman, biasa trust. Dan ini saya punya pengalaman ya pribadi, berat. Pengalaman pribadi itu berat kalau pinjam uang ke teman. Kenapa? Karena kalau yang pinjam itu orangnya tidak bisa dipercaya, tidak jujur, dia janji mengembalikan bulan depan, ternyata sampai 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun belum dikembalikan, bubar pertemanan Anda. Ya, yang dulu punya trust baik, punya hubungan baik dengan teman Anda akan jadi hilang. Walaupun akhirnya uang itu dikembalikan, ada yang membekas itu bahwa Anda berkata, oh si fulan ini tidak bisa dipinjam, tidak usah. Ya, jadi tapi kalau ada juga yang pinjam, Mas, pekan depan aku gajian tak ganti ya. Dan betul dia ganti. Ya, orang seperti ini membuat kita yang meminjamkan uang senang. Senang apa? Karena kita senang bisa membantu dia, tetapi kita juga tahu bahwa dia adalah orang yang bisa dipercaya. Dari pihak yang minjam juga senang. Kamu teman saya yang baik, mau minjemin saya dalam kondisi susah. Ya. Nah, trust ini yang kalau pinjam antar teman yang harus dijaga. Hati-hati ya. Yang nama pinjam uang itu kalau bisa dihindari sih sebenarnya. Kecuali Anda memang punya agunan yang siap untuk dikorbankan kalau Anda nggak bisa memang mengembalikan uangnya. Atau Anda punya harga diri yang siap untuk Anda banting sedalam-dalamnya ke dalam jurang dengan nembak nggak bayar utang ke teman Anda. Ya, janganlah yang itu. Oke? Nah, sehingga kalau kita orang peternakan rata-rata yang tidak bisa lah ngitung kas keuangan yang terlalu baik ya. Tapi sebenarnya kalau cuma usaha-usaha kecil itu sebenarnya simple kok, kas dan keuangan itu. Yang penting itu uang bisnis itu jangan dicampur dengan uang hidup. Nah, ini saya gitu. Uang hidup itu uang yang dipakai untuk hidup, yang untuk belanja sehari-hari. Jangan pernah mencampur uang bisnismu kalau memang kamu mau serius di bisnis dengan uang yang sehari-hari. Saya punya pengalaman, bukan pengalaman saya, ini pengalaman tetangga saya gitu. Wah, sukses usahanya gitu kan. Dia jual beli waktu itu ya, kayak kelontong gitu ya. Jadi sistemnya itu kan kelontong itu orang titip barang habis dia bayar gitu. Jadi titip barang. Nah, orang titip barang lakunya luar biasa. Uang yang dia dapat itu kan seharusnya dibayarkan ke orang yang titip. Ternyata dia tidak. Dia digunakan untuk beli mobil, untuk beli motor, dimodifikasi. Wah, itu kelihatan itu. Dulu cuma pakai Panther pick up gitu ya. Kemudian tahu besok dia beli mobil baru. Besok motor itu dimodifikasi. Dan pemasukannya luar biasa. Tapi setelah berapa lama, kira-kira 5 tahun itu dia pindah, nggak pamit. Setelah itu datang orang yang mencari dia untuk minta uangnya. Jadi orang-orang yang titip barang itu mulai menggunakan jasa ketiga. Wah, itu bahaya. Jasa ketiga tahu ya maksud saya itu. Rentenir, tukang tarik uang itu. Wah, uangnya potok-potok gede itu. Datangi ke bekas rumahnya, mayor serana uangnya. Udah ganti orang. Bingung yang gitu. Saya nggak tahu gitu. Dan kayak gitu tuh, itu yang karena perencanaan kas dan keuangannya kurang baik ya. Jadi ini harus hati-hati, dipisah, paling tidak dipisah, jangan pernah berpikir untuk jadikan satu ya. Kalau memang di usahanya ada untung ya, memang untung mau dipakai untuk hidup, itu harus jelas ya. Kemudian kalau punya hutang juga harus Anda disiplin. Kalau setiap bulan harus, jangan cuma ngitung untung aja, wah asik untungnya banyak nih, satu hari saya dapat 10 juta nih, tapi ingat di 10 juta itu ada modal ya kan, yang harus Anda belikan barang lagi. Di situ ada uang orang lain yang Anda pinjam ya kan, itu ada uang operasional yang harus Anda keluarkan hari ini. Itu yang harus Anda hitung dulu, baru itulah untung. Jadi bukan untung 10 juta, itu bruto, tapi netnya harus Anda potongkan dulu semua hutang, pengeluaran hari ini,
kemudian pajak juga jangan lupa, dan seterusnya. Jadi jangan cepat gembira dulu ya, setelah 10 juta dihitung potong-potong, ternyata cuma sisa 500.000, bisa saja seperti itu. Kalau seperti itu berarti ya keuangannya kurang bagus ya. Kalau negatif lebih parah lagi gitu. Kalau negatif ya siap-siap aja nang bangkrut gitu. Nah, sehingga memang ya kalau namanya usaha sukses harus ada perencanaan. Makanya kemarin pekan lalu itu kita bicara tentang planning ya. Planning itu harus 3 tahun ke depan paling tidak. Pasarnya gimana, yang mau beli gimana, harganya berapa, itu sampai 3 tahun. Supplier siapa saja, itu harus ada sampai 3 tahun aman ya. Nah juga kalau kita punya planning yang bagus, kita bisa meminimalkan resiko. Minimalkan resiko sama potensi masalah yang muncul di depan, kekurangan dana, kemudian distribusinya bahan baku macet, kita bahan akan jadi menumpuk karena tidak ada yang beli. Itu juga kita bisa minimalkan resiko itu kalau kita punya perencanaan bahwa kita produksi sekian ton, dijual juga sekian ton, kemana saja, dan seterusnya. Ya, jadi perencanaan itu harus menyeluruh, tidak hanya di keuangan, tetapi juga sampai mulai dari pengadaan, penyimpanan, produksi, kemudian quality control, distribusi barang sampai penjualan. Itu semua harus ya. Dari setiap titik itu harus ada juga catatan keuangannya yang jelas. Oke. Anggaran kurang seimbang yaitu antara kredit dan debit imbang gitu kan. Maunya kita kan ya mesti pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan ya. Pemasukan harus lebih banyak, itu baru kita untung. Tapi seringkali kita harus lupa memasukkan pengeluaran yang memang wajib kita keluarkan tapi bisa ditunda. Contohnya hutang. Hutang itu kan bayarnya tidak tiap hari, katakan sebulan sekali, hutang di bank. Itu sering lupa kita masukkan. Kalau sebulan sekali berarti kan paling nggak setiap hari kamu harus, katakan saya tiap bulan harus kembalikan hutang 10 juta. Kalau dalam hitungan tiap hari berarti paling nggak nabungnya setiap hari itu untuk bayar angsuran hutang itu berarti 10 juta dibagi 30. Paling gampang kan seperti itu. 30 hari. Berarti harus sekian ini masuk kas untuk besok bayar pinjaman. Ya kayak gitulah yang orang-orang akuntansi itu memang lebih jeli. Kemudian modal juga harus dipertimbangkan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk sampai pekan depan, bulan depan, semester depan, tahun depan, bahkan sampai 3 tahun kalau kemarin teori kita yang pekan lalu ya. Nah ini yang saya semerah-merah itu. Be creative, think out of the box. Coba di antara teman-teman ini, adakah yang 10 tahun lalu berarti kalian masih di SMP ya? SMP ya, mungkin kalian masih di SMP. Waktu kalian SMP, pernah tidak terbayang suatu saat kita duduk di kos, makanan datang sendiri? Kita duduk di kos, mau beli apapun, tidak usah ke toko, tinggal jarinya ketik di atas handphone, barang datang. Ya, pembelian secara online, penjualan secara online, pakai sistem delivery, pakai sistem COD. Ya, 10 tahun lalu tidak ada yang berpikir seperti itu. Ya. Tahun 2013. Jadi kalau nggak salah model-model penjualan online itu yang kalau saya tidak salah itu dulu di Indonesia yang pertama itu Blibli kalau nggak salah ya. Itu ya sekitar 10 tahunan dan tidak laku. Tidak begitu banyak laku karena orang khawatir dia tipu. Udah ngirim uang, barang nggak datang. Ya. Tapi waktu itu pada masa itu seperti di USA yang namanya eBay itu sudah sangat populer dan banyak orang pakai. Ya itu tahun 2010 sampai 2013 saya waktu tinggal di USA saya sering pakai eBay. Waktu itu saya berpikir wah kalau di Indonesia ada eBay enak. Karena tinggal duduk semua pesan online barang datang. Barang jelek kita komplain, barang dikirim kembali diganti yang bagus. Bahkan kadang uang kita dikembalikan. Nah sistem seperti itu dulu belum ada di Indonesia, sekarang sudah ada banyak pilihannya malah. Ya. Jadi hal-hal yang inovatif seperti itu ngikuti zaman.
Sekarang orang jualan tidak perlu toko. Bukalapak itu ya lapaknya di online. Dia punya rumah aja, ada tempat untuk menyimpan barang-barang, atau bahkan dia kadang-kala cuma butuh berapa cool box misalnya untuk menyimpan barangnya. Orderan datang di HP-nya. Dia ngirim ya dengan cara seperti apa, bisa dengan kurir, bisa dia kirim sendiri, bisa ketemuan di mana, COD dan seterusnya. Itu yang sekarang terjadi. Dulu gak ada orang bayangkan ada toko kayak gitu ya. Dulu waktu saya kuliah, saya juga tidak pernah membayangkan ada kuliah model seperti ini. Anda bisa kuliah sambil tiduran, nontonnya di HP. Nggak ada itu, nggak mungkin. Tidak terpikirkan hal-hal seperti itu. Ya, komputer seperti ini, komputer bisa masuk ke saku. Handphone itu kan basicnya komputer yang masuk ke saku kan. Itu tidak terpikirkan suatu saat akan terjadi perkembangan teknologi seperti itu. Nah, artinya apa? Anda pun kalau berbisnis, Anda harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan pasar. Sekarang orang buka toko, lakunya susah karena orang males keluar, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Orang maunya barang yang datang dia aman di dalam rumah. Sehingga sekarang juga banyak toko-toko yang mulai melirik ke toko-toko konvensional yang mulai melirik ke situ. Mereka bekerja sama dengan GoSend, bekerja sama dengan Grab gitu ya. Maka ada GoFood, ada GrabFood dan seterusnya ya. Itu adalah salah satu upaya mereka mengonlinekan bidangnya. Bahkan kalau di Amerika dulu salah satu toko yang terkenal itu mungkin Anda pernah dengar Toy R Us ya. Tulisannya toy mainan US Toy R Us. Itu ada satu waralaba toko mainan yang besar sekali di USA. Ya, sekarang tutup, hampir semuanya tutup. Ya, kenapa? Karena ya tadi itu orang maunya belinya online, tapi mereka masih punya toko online ya. Walmart itu juga salah satu waralaba besar di USA. Itu juga sekarang, dulu tokonya besar-besar itu. Ya. Kayak apa ya? Kayak Indogrosir besar gitu. Ya, itu juga sekarang tokonya udah mulai mengecil. Mulai mengecil, beberapa waralaba bahkan ada yang tutup, mereka mainnya di e-commerce. Jadi dijualan secara online. Jadi ini perkembangan zaman yang nggak bisa dilawan ya. Dulu atau awal muncul Gojek, taksi protes semua ya kan. Nah, sehingga taksi ojek konvensional semua protes, membatasi. Sampai sekarang coba lihat bisa nggak dibatasi. Waktu itu saya udah bilang nggak mungkin ini, teknologi nggak akan bisa dikalahkan. Artinya tidak bisa kita menolak teknologi kemajuan. Kalau kita mau cuma nggak mengikuti perkembangan zaman, pokoknya kudu ngene, lama-lama kita akan dimakan oleh waktu, hilang. Jadi Anda harus kreatif, berpikirlah di luar kebiasaan, ya, pikirkan sesuatu yang baru, ya, sehingga Anda bisa menjadi yang leader di depan dan Anda akan diikuti orang. Ini yang susah, menjadi kreatif. Kemudian kalau Anda punya produk, tentu ada yang pasti sudah semua tahu, pasti buatlah produk yang dibutuhkan orang, yang laku dijual. Jangan menjual produk yang Anda anggap bagus, Anda anggap dibutuhkan orang. Anda harus analisis pasar dulu ya. Contohnya ini apa ya? Oke, Anda ambil mata kuliah BPFR, Anda ambil mata kuliah formulasi ransum ruminansia misalnya, begitu itu Anda bisa, wah saya udah bisa menyusun ransum sapi, perah, potong, tidak masalah ya. Kalau gitu saya akan memproduksi ransum sapi potong. Di Jogja ini kan banyak ya yang punya, ada dekat Fakultas Peternakan pasti banyak orang yang butuh ya. Anda membuat pabrik di tengah kota misalnya, katakanlah, ini contoh yang paling goblok ya. Jadi Anda kebetulan punya tanah nganggur gitu istilahnya, punya orang tua atau siapa gitu, posisinya adalah di kota Jogja gitu, misalnya dekat balik kota itu kan ada beberapa tanah kosong gitu ya, dan itu tanah mahal sih, tapi itu punya keluarga gitu, bisa dipakai. Anda bikin pabrik pakan di situ dengan anggapan saya udah bisa bikin formulasinya, saya mau buat produksi bahan pakan potong. Di Jogja kan banyak kelompok sapi ternak potong ya. Nah, kira-kira usaha Anda akan berhasil atau tidak?
Jawabannya bisa berhasil, bisa tidak. Salah satu hal yang bisa menyebabkan Anda tidak berhasil adalah yang ada kalau Anda lakukan analisa pasar. Misalnya Anda sering ke peternak sapi potong di desa-desa yang tradisional. Silakan lihat konsentrat yang mereka pakai. Ya, jadi karena Anda baru belajar BPFR, Anda buat pakan yang bagus sekali. Kan kata Pak Nafi itu konsentratnya harus di atas kebutuhan PK total. PK total dibutuhkan 13% lah biar cepat gemuk, biar dapat 1 kilo sehari. Berat badannya naiknya. Rumput 8%, berarti konsentrat itu paling tidak harus 17-18% PK-nya. Anda buat konsentrat dengan PK 17-18%, pasti mahal harganya. Kenapa? Karena butuh bahan pakan sumber protein cukup banyak untuk membuat 17-18%. Ini pasti laku nih, konsentrat bagus kok, memenuhi syarat, memenuhi kebutuhan minimal, bahkan berlebih. Anda buat pertama di kota, udah tempatnya di situ, kemudian kedua Anda jual dengan harga, saya ngambil untung lah, ini kan enggak banyak, saingan enggak banyak loh ya buat 17-18% protein untuk sapi potong. Anda buat gitu, saya kasih harga spesial. Ya maksudnya tidak terlalu murah lah. Ada yang beli nggak? Nggak ada. Mungkin ada yang beli. Kenapa? Ransum Anda terlalu mahal konsentratnya. Kemudian kalau Anda ke pasar, ke peternak-peternak itu, Anda lihat mereka itu pakai apa. Mereka nyusun sendiri biasanya. Nyusun sendiri dengan kondisi yang kalau ngono kuwi lah. Apa intinya yang nama konsentrat? Polat, wis kasih polat, kasih air kompor. Wis itu lemu. Nah, itu pendapat mereka. Apakah gemuknya bisa 1 kilo sehari? Ya tidak. Tapi berat badan akan naik terus, itu sudah cukup bagi mereka. Ya. Jadi hal seperti ini yang kadangkala teori kita di kelas tidak tepat dilakukan di lapangan. Yang Anda bisa buat belum tentu dibutuhkan, ya kan? Ada salah satu pabrik pakan di sekitaran Jogja, ada mahasiswa PKL sana. Kemudian dia pabrik pakan itu membuat 3 macam konsentrat untuk sapi perah. Ya. PK Anda tahu berapa konsentratnya? Yang satu PK 10%, yang satu PK 12%, satu 14-15, yang mahal itu PK-nya 16-17. Oke. Dari situ aja sekali lihat kita yang orang nutrisi tahu bahwa yang paling bagus pasti yang 16-17%. Itu pun kalau dicampurkan dengan rumput apalagi jerami itu pasti tetap kurang untuk kebutuhan ternak. Tapi mana yang paling laku? Yang paling laku yang paling bawah. Yang 12%-an. Yang 11-12% PK-nya. Kenapa? Karena harganya murah. Petaninya cukup. Petani itu tidak melihat bahwa itu cukup atau tidak. Mereka melihat sapi itu butuh pakan banyak. Setiap hari satu sapi dikasih 3 gayung. Pakai gayung mandi itu loh. 3 gayung konsentrat. 2-3 gayung konsentrat. Nah, kalau saya pakai konsentrat yang murah, yang PK-nya 11-12 tadi, 1 karung itu harganya cuma katakanlah berapa ya? Harganya berapa sih ya 1 karung itu katakanlah 150.000, bandingkan Anda harus beli yang 200.000 gitu kan. Habisnya kan sama. Karena dia berikan adalah hitungan kuantitas bukan kuantitas. Dia berikan hitungan kuantitas bukan kualitas. 2-3 gayung tiap kali. Ya sama, Anda beli yang kualitas rendah maupun kualitas tinggi habisnya sama. Mungkin sapinya akan berbeda responnya. Produksi susu akan lebih bagus kalau yang tinggi, tapi mereka tidak melihat itu. Mereka melihat berapa yang mereka keluarkan dulu. Nah, ini yang analisa pasar yang harus Anda pahami. Di lapangan tidak selalu seperti di kelas. Nah, Anda punya produk yang dibutuhkan, orang nggak tahu produk Anda. Orang tidak tahu bahwa Anda bisa membuat pakan yang kualitasnya top markotop, bisa menaikkan ADG sampai 1,5 kilo untuk sapi blasteran, atau 1 kilo untuk sapi lokal. Itu kan hebat banget. Tapi nggak ada yang tahu barang Anda. Tidak ada iklannya, tidak ada promo, tidak ada yang mengenalkan produk Anda pada konsumen. Ya nggak akan laku. Ya. Dan sebenarnya produk-produk yang bagus itu pengenalannya, di promonya adalah melalui
konsumen ke konsumen, tidak diiklankan. Iklan ya salah satu upaya untuk branding menyebarkan produk Anda, info produk Anda secara luas dengan cara paling cepat itu pakai promosi, pakai iklan. Tapi iklan terbaik adalah dari kepuasan konsumen. Nah, makanya saya 2 pekan yang lalu selalu bilang, orang jualan itu orang jualan jasa, trust, kepercayaan. Ya, Anda punya barang bagus, ya Anda klaim bagus. Anda pura barang jelek, bilang aja nih barang nggak begitu bagus. Jangan bilang barang jelek, orang jualan nggak bisa. Anda bilang ini barang saya jelek loh, beli dong. Siapa yang mau beli bilang barang jelek? Tapi bilang ini barang saya nggak begitu bagus, ini di bawahnya yang itu. Kalau mau yang top, marka top, ambil yang itu, Pak. Tapi ini agak di bawahnya, tapi harganya lebih murah. Nah, biarlah mereka memutuskan. Tapi nanti loh, kok ini nggak bagus-bagus, kan saya udah bilang, ini di bawahnya yang itu. Kalau Bapak mau bagus, ambil yang itu. Nah, jadi Anda tetap, walau promosi, Anda harus tetap jujur. Ya, berikan hitungan. Nah, saya ini contoh paling gampang ya awake dhewe lah ya. Saya itu sekarang jualan bebek sama ayam ungkep beku gitu. Selingan aja sih. Di antara teman-teman grup-grup WA saya, tidak saya jual secara terbuka gitu. Dan pelanggan-pelanggan itu udah ada. Mereka sudah, Pak, tolong dikirimin Pak, ada nggak? Nah, kenapa? Karena yang saya jual adalah trust. Itu prinsip saya. Pernah sekali dulu saya empek-empek itu datang jelek bahannya. Saya nggak tahu waktu itu datangnya barangnya nggak kurang bagus karena ada kesalahan di pengiriman. Sudah beredar. Saya waktu itu mulai ngeh kalau itu tidak begitu bagus adalah temen yang biasa beli berkali-kali kok cuma beli sekali nggak beli lagi. Saya tanya, Bu, kok tumben nggak beli lagi? Baru dia ngomong, Pak, ini kok rada aneh rasanya. Loh, aneh piye? Gimana ya, pokoknya aneh, coba nggak kayak biasanya. Wah, saya masih punya berapa stok, saya buka, saya masak sendiri, saya coba, dan memang betul. Setelah itu apa yang saya lakukan? Artinya ada produk saya yang jelek. Yang saya lakukan adalah semua yang saya jual, saya kontak. Saya pribadi, saya japri, saya tanya, Pak, Bu, mohon maaf, saya mohon masukannya yang kemarin terakhir sebenarnya mohon jujur seapa adanya. Ada yang bilang nggak apa-apa kok kayak biasanya. Ada yang bilang agak kurang ya, Mas punya saya tak buang Mas, ambune ra keruan. Ada yang nggak gitu. Dan langsung saya tawari, monggo Bapak Ibu saya ganti. Dan betul pas saat itu habis, artinya udah nggak ada keuntungan karena semua saya ganti. Yang mereka mau diganti saya ganti. Ya, saya kembalikan uangnya, barang udah hilang. Dan di freezer saya masih ada beberapa, masih ada sisa-sisa itu yang udah arep apa meneh. Saya masak sendiri, kalau masih bagus saya pakan, kalau buat jelek saya buang guys. Untuk habiskan itu ada 2 bulan itu baru habis dipangan dewe. Itu resiko kita menjaga trust pelanggan. Jadi kenapa? Karena saya promosinya adalah barang yang saya jual adalah barang premium. Begitu barang saya tidak premium, saya harus bertanggung jawab. Oke. Dan saat itu memang ada penurunan pasar ada. Kalau ketoro gitu, ya udah saya ganti barang. Biar orang agak hilang traumanya pada barang rusak itu, saya ganti barang. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Orang bilang, lu kok larang Pak barangnya? Lah monggo, ini punya saya premium, boleh diadu dengan produk-produk serupa, tapi jangan diadu dengan di pinggir jalan, jelas murah sana, tapi boleh rasanya diadu dengan yang pinggir jalan. Ya, jadi kayak gitu. Kadang-kadang ada hitungan strategis juga. Hitungan strategis misalnya orang beli 1 paket ayam atau bebek, kok larang bebek 1 paket? Pak, Bu, coba dilihat ini 1 kilo. 1 kilo. Berat 1 kilo, isinya 5 potong. Harga 95.000. Katakanlah 100.000 sajalah. Berarti 1 potongnya 20.000. Sekarang saya tanya, kalau beli bebek goreng 1 porsi berapa? Nggak ada 20.000. Nggak ada yang harga 20.000. Mesti di atasnya 30.000 itu paling tidak. Jadi itu sudah lebih murah. Kelihatannya wow kok larang, tapi begitu dibagi dengan jumlahnya lebih murah. Plus, nah ini kan goreng sendiri, berarti minyaknya baru. Kalau yang sana goreng kita nggak tahu minyak berapa kali dipakai. Kayak gitu. Jadi promosi kita harus baik, efektif, ya,
kita sesuaikan dengan target yang kita, pasar yang kita inginkan. Karena dia minta kelas premium, pasar saya orang premium semua, ya saya kasih produk premium. Tapi Anda tetap harus jujur, nggak boleh ngapusi. Wih, ini barang ini terbaik di dunia. Sopo sing iso klaim gitu. Memang udah pernah nyoba semua barang di dunia. Nah, Anda harus tetap jujur. Trust Anda dengan konsumen itu salah satu kata kunci kalau Anda mau usahanya sukses. Nah, yang terakhir. Newcomer pasti banyak ketakutan, banyak pertanyaan, banyak kekhawatiran tentang usahanya berhasil apa tidak. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang iki piye carane gawe, iki ngedole piye, ini kalau tahu-tahu saya ketipu atau gimana barangnya rusak, apa yang harus saya lakukan. Anda butuh orang untuk mengajari Anda. Orang inilah namanya mentor. Ya, orang tidak hanya satu orang, itu bisa orang-orang yang berbeda, beberapa orang. Saya dalam hidup saya punya mentor beberapa orang, cukup banyak ya. Biasanya orang-orang mentor itu adalah senior-senior saya ya. Mereka sudah sukses di bidang akademik, sukses di bisnisnya, sukses di hidup rumah tangganya. Dari beliau-beliau itulah saya belajar gimana, apakah duduk, tidak harus selalu resmi, ngobrol gitu, melihat bagaimana mereka memperlakukan pelanggannya, bagaimana mereka memperlakukan memutuskan suatu masalah, bagaimana mereka misal dalam kehidupan mereka memperlakukan spouse-nya, pasangannya, suami atau istrinya. Itulah yang saya contoh kalau mau sukses ya, contoh yang bagus. Kadang-kadang mereka cerita, wah belum tentu, aku ini kadang pernah lu kehapusan gini. Dan itu Anda ingat-ingat juga, karena bisa jadi suatu saat Anda berusaha menghapusi Anda, menipu Anda dengan cara seperti itu. Jadi intinya, ada yang mengatakan gini, Anda pasti pernah dengar, pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi orang bijak itu juga akan belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman adalah guru terbaik, dan guru yang terhebat adalah kesalahan kita sendiri. Sekali kita mengalami kesalahan, kita tidak akan mengulangi. Tapi orang bijak akan belajar dari pengalaman orang lain, dan dia akan juga belajar dari kesalahan orang lain sehingga dia tidak melakukan kesalahan itu. Oke. Jadi pastikan Anda sering sharing dengan orang-orang yang sudah sukses, pernah sukses dan juga gagal, ya, atau mungkin yang sering gagal. Karena dari mereka itu Anda akan tahu banyak cara yang sukses, bahkan mungkin guru yang paling bagus justru yang gagal-gagal terus itu, sehingga Anda tidak mengulangi kegagalan mereka. Ya, sehingga Anda harus pilih mentor yang tepat. Jangan orang yang gedebus, tahu gedebus ya, yang bukan orang Jawa tahu nggak ya gedebus itu. Sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Sebenarnya yang dia tahu hanya sedikit. Tapi ceritanya itu kayak apa sih ya apa ya bahasa jenisnya, kayak udah yang paling hebat. Nah itu kalau udah seperti itu saya hindari itu. Itu biasanya ngomong tok yang hebat, tapi sakjane dia nggak tahu apa-apa. Ya. Dan di sekitar Anda, di kampus kita banyak dosen-dosen yang hebat. Ya, bukan saya loh, saya nggak bilang saya. Mentor-mentor saya banyak sekali, senior-senior, dosen-dosen senior, baik di nutrisi, baik di produksi, di THT maupun di sosek dan genetik pemulihan. Itu banyak teman-teman bapak ibu dosen yang saya jadikan mentor. Mereka nggak perlu tahu, Pak, Bapak itu mentor saya loh, nggak perlu. Itu dalam hati kita saja bahwa kita belajar, oh ini dia bagus di sini, oh dia bagus sini, oh dia kalau ini nggak begitu bagus, aku jangan lah. Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung kita sudah punya beberapa mentor, ya. Itu banyak di tempat kita itu, fakultas kita itu komplit lah pokoknya. Nah, jadi itu kira-kira yang perlu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman ya. Nanti yang lainnya silahkan kita diskusikan. Tapi prinsipnya yang namanya usaha itu diawali dari niat, tekad, ya, kemauan, mental Anda di dalam harus siap dulu, siap untuk rugi, siap untuk jatuh, dan siap untuk sukses juga. Karena kadang-kadang sukses itu jadi godaan kita, jadi cobaan kita jadi buta, ya. Begitu sukses, ya udah nggak kontrol lagi, akhirnya jadi bangkrut lagi gitu kan. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Monggo silakan kalau ada yang mau diskusi.